Oke teman-teman, sebagai informasi, perut di dalam tikus itu juga mengandung cairan asam lambung sama seperti halnya manusia. Perbedaannya adalah manusia bisa bersendawa kalau tikus itu tidak bisa. Nah, ketika tikus memakan serbuk yang sudah kita sediakan, yang terjadi nanti seperti ini teman-teman, di bagian perut tikus. Karena karbon dioksida dia akan menumpuk, karena tikus tidak bisa bersendawa. Jadi nanti yang akan terjadi seperti ini ketika si tikusnya tidak bersendawa dan memakan serbuk yang sudah kita sediakan. Oke, kita bisa lihat reaksinya seperti ini. Akan saya balik ya. Kita bisa lihat reaksinya. Plastiknya tidak bisa menahan dari reaksi karbon dioksida yang menumpuk. Jadi perut si tikus dia tidak akan kuat teman-teman. Kita bisa lihat reaksinya terlebih dahulu ya. Wow, meledak teman-teman. Jadi tikusnya nanti akan langsung mati. Ternyata banyak sekali yang belum tahu fungsi rahasia dari serbuk ajaib ini. Serbuk ajaib ini bisa kita pergunakan untuk membasmi tikus-tikus yang ada di rumah kita, tikus-tikus yang ada di sawah, bahkan tikus-tikus berdasi pun akan langsung KO ketika memakan serbuk ini teman-teman. Nah, di video kali ini saya akan berbagi sebuah cara kreatif atau ide sederhana bagaimana cara membuat pembasmi tikus dengan menggunakan bahan yang mudah sekali kita dapatkan di rumah. Dijamin rumah kita nanti akan terbebas dari yang namanya tikus. Karena memang tikus itu benar-benar sangat mengganggu kehidupan kita ya teman-teman. Jadi mencuri bahan-bahan makanan yang ada di rumah kita, terkadang juga merusak barang-barang yang ada di rumah kita. Apalagi tikus-tikus yang berdasi, perlu kita basmi. Oke teman-teman, bahan-bahan apa saja yang kita perlukan dan bagaimana cara pembuatan serbuk ajaib ini, langsung saja kita ke videonya. Dan nanti teman-teman juga bisa langsung mempraktekannya di rumah. Nah, untuk bahan pertama teman-teman, di sini kita sediakan bahan yang mudah sekali kita dapatkan di rumah. Salah satu makanan favorit si tikus karena rasanya manis. Ini adalah gula halus teman-teman, gula tepung ya. Jadi nanti usahakan menggunakan gula yang sudah dihaluskan seperti ini, bukan gula pasir, supaya nanti hasilnya lebih maksimal. Kemudian di sini kita sediakan wadah dan kita masukkan ke bagian wadah. Untuk takarannya saya menggunakan kurang lebih sekitar 1 sendok. Nah, kita masukkan seperti ini. Kemudian di sini kita sediakan bahan kedua, bahan yang mudah sekali kita dapatkan juga dan harganya masih terjangkau, yaitu baking soda. Ini bisa dibeli di toko peralatan bahan-bahan kue atau di supermarket teman-teman. Ini kita campur juga. Untuk takarannya juga sama, sekitar 1 sendok. Oke, setelah kita masukkan seperti ini teman-teman, kita campur, usahakan kita campur rata ya, supaya tidak bisa dikenali oleh si tikus. Nah, kita campur rata seperti ini karena teksturnya sama, jadi dia mudah sekali untuk bercampur teman-teman. Nah, untuk bahan ketiga di sini untuk memancing si tikus, karena ini aromanya sangat minim sekali. Di sini kita sediakan satu bahan lagi yang mudah sekali kita dapatkan di rumah, yaitu masako. Ini kaldu ayam ya. Jadi ini yang akan memancing aroma si tikus untuk datang ke sini. Ini kita taruh ke bagian sini. Nanti untuk kebutuhannya kita sesuaikan saja. Oke, sudah cukup. Kemudian kita campur menjadi satu teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi dari 3 bahan yang mudah sekali kita dapatkan di rumah dan teksturnya pun hampir sama. Jadi tidak bisa dikenali oleh si tikus teman-teman. Oke, seperti ini. Dan serbuk ajaib ini sudah bisa kita pergunakan untuk membasmi tikus-tikus yang ada di rumah kita. Jadi cukup simpel sekali bagaimana cara membuatnya ya teman-teman. Jadi ini mudah sekali untuk kita gunakan. Untuk cara menggunakannya pun cukup kita taruh di bagian tempat-tempat yang sering sekali dikunjungi oleh tikus. Kenapa kita menggunakan serbuk ini? Karena ini mempunyai khasiat yang benar-benar sangat luar biasa sekali. Jadi di bagian perut tikus itu terdapat cairan asam, sama halnya seperti manusia, cairan asam lambung. Tapi perbedaannya si manusia dia bisa bersendawa, kalau tikus dia tidak bisa. Nah, ketika dia memakan serbuk yang sudah kita modifikasi ini teman-teman, si tikusnya tidak bisa bersendawa, otomatis karbon dioksida dia akan menumpuk di bagian perut
dan si perutnya lama-kelamaan tidak akan bisa menahan reaksi dari karbon dioksida tersebut, dan lama-kelamaan 1-2 hari atau bahkan mungkin bisa hitungan jam, si tikusnya nanti akan langsung mati teman-teman. Nah, untuk cara menggunakannya tinggal kita taruh ke bagian wadah kecil-kecil saja, kemudian kita taruh di samping rumah, di gudang, atau di tempat-tempat yang sering sekali dikunjungi oleh tikus ya teman-teman. Sebagai contoh misalkan seperti ini, tinggal kita taruh saja. Nah, seperti ini. Kemudian di bawah-bawah rak sepatu ataupun di plafon pun juga bisa. Nah, bisa menggunakan bekas tutup botol seperti ini ya, tinggal kita taruh saja sedikit-sedikit seperti ini teman-teman. Kemudian tinggal kita taruh di samping-samping rumah. Jadi semakin banyak akan semakin bisa mengurangi populasi si tikus teman-teman. Sebagai contoh seperti ini ya, tinggal kita taruh saja. Nah, sebagai ilustrasi lagi teman-teman, ini misalkan tikus yang di bagian perutnya terdapat cairan asam, kemudian memakan serbuk yang sudah kita modifikasi, kita masukkan. Kemudian si tikusnya dia akan ini perutnya, maksudnya dia tertutup seperti ini karena tidak bisa bersendawa ya. Dan kemudian kita diamkan saja. Dalam hitungan 1-2 hari tikusnya akan seperti ini bentuknya. Kita bisa lihat ya reaksinya seperti apa. Nah, seperti ini teman-teman. Ini tidak tertutup rata ya. Kalau tertutup rata pasti plastiknya dia akan meledak teman-teman. Jadi reaksi dari karbon dioksida antara baking soda tadi yang sudah kita campur dengan menggunakan bahan pemancing, kemudian bercampur dengan asam yang berada di bagian perut si tikus, otomatis tikusnya nanti akan keracunan, langsung dia mati seperti ini. Bisa terlihat ya, ini benar-benar sangat mantap sekali teman-teman. Jadi bisa kita pergunakan untuk membasmi tikus-tikus yang ada di rumah kita, kemudian tikus-tikus sawah yang sering sekali ini teman-teman merusak tanaman-tanaman para petani. Oke teman-teman, jadi cukup simpel sekali ya bagaimana cara membuat ramuan ajaib yang bisa kita pergunakan untuk membasmi tikus-tikus yang sering sekali mengganggu kita atau merusak barang-barang yang ada di rumah kita teman-teman. Jadi cukup menggunakan serbuk ajaib ini saja, dijamin rumah kita akan terbebas dari yang namanya tikus. Oke teman-teman, semoga ide kreatif ini bisa bermanfaat buat kita semuanya, dan juga buat teman-teman yang suka ide kreatif ini, bantu tekan tanda like dan juga tekan tombol subscribe-nya teman-teman. Dan mungkin cukup sampai di sini dulu video terbaru dari Tukang AB. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, meledak teman-teman. Jadi tikusnya nanti akan langsung mati.